Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan sharing Dharma, ceramah Dharma, Dharma Desana dari Romo Hendra Lim. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Romo Hendra Lim. Terima kasih. Namo Buddhaya. Testing. Tes. Selamat pagi. Namo Sangya Adi Budaya, Namo Buddhaya. Tes. Suara saya kedengaran? Jelas, jelas Romo Hendra, jelas. Jelas ya. Silakan. Coba. Oke. Ini saya sekarang lagi mau share screen. Kita share screen. Oke. Jadi di sana muncul, di sini muncul ya. Oke, so thank you. Good morning. Selamat pagi semuanya. Saya ulang, Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Ya, apa kabar semua? Baik, sehat? Sehat itu sekarang mahal. Kali terpapar murah, cuman ya, ratusan lah. Ya, ini ada yang gratis, ada yang bayar, tergantung. Biasanya kalau bayar lebih cepat. Kalau gratis ya harus antri. Jangan sampai kena lah. Intinya jangan sampai kena. Mau gratis, mau bayar, intinya jangan sampai kena. Coba kita lihat di Zoom nih, ada berapa ribu orang di Zoom kita hari ini. Oh, 60.000. Oh, nggak apa-apa. Jadi begini. Hari ini kita mau cerita-cerita tentang sesuatu yang kita alami sehari-hari. Pertama kita lihat dulu apa yang dapat kita pelajari dari petikan di sutta ini. Mudah-mudahan saya bacanya benar, Atta Sata Sutta yang dapat teman-teman temukan di Samyutta Nikaya. Ada 3 jenis perasaan. 3 jenis perasaan yaitu senang, susah, bukan senang atau susah. Dalam kurung netral. Secara sederhana kita ingat saja ya Ibu Bapak dan teman-teman yang hadir di sini maupun di Zoom, itu kita memiliki atau kita merasakan perasaan menyenangkan atau susah, senang, susah, atau sakit, kemudian ada perasaan netral. Ini berhubungan dengan apa yang kita rasakan secara mental, dengan di diri kita ya. Karena kan kita juga ada berhubung dengan manusia kan ada bagian fisik ya, nama dan rupa, ada bagian fisik dan tentu ada bagian mentalnya. Pernah ngerasain senang? Pernah? Pernah ngerasa senang? Nah, waktu kecil, ya masa kecil itu banyak susahnya. Makanya kalau anak kecil disuruh cepat-cepat besar. Betul nggak? Enak ya anaknya sudah besar, padahal mah lebih enak jadi anak kecil. Kenapa? Kerjanya cuman main, senang ya, senang. Kita juga pernah merasakan kesenangan atau perasaan senang, excited dan sebagainya. Kapan itu waktu senang? Selain waktu kecil? Dapat lotre? Zaman dulu ada porkas, ingat porkas? SDSB. Kalau teman-teman generasi milenial ini mungkin nggak ngerti. Saya pun seingat saya masih umur sekitar 10-an itu kalau bicara SDSB. Ya,
tahu aja lah, tahu aja. Orkas istilahnya sumbangan dana sosial berhadiah. Kalau nggak keliru jumlahnya hadiahnya 1 M. Betul ya? 100 juta apa 1 M? Kalau tembus semua angka barangkali yang saya sebutkan. Ya. Kalau 2 angka tembus 10 kali lipat. Oh, ingat ini, tuh 2 angka tembus. Ya, tembus 2 angka, 3 angka, 4 angka. Kalau nggak, waduh, mantap. Jadi miliuner, senang. Ya, itu kan perasaan senang yang kita alami karena kejadiannya langka. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari juga kita mengalami perasaan senang. Ya, bagaimana dengan perasaan susah, sedih? Tentu kita juga mengalami ya, ada mengalami perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ada lagi satu perasaan disebut netral. Netral artinya kalau kita baca di sini bukan senang atau susah, netral artinya. Di antara 3 ini, senang, susah, netral, yang mana yang paling sering kita alami? Netral sebenarnya. Sekarang perasaannya senang nggak? Netral, biasa aja. Betul nggak? Jadi ibaratnya kalau kita ada alat ukurnya, kita bisa ukur nih. Kalau senang berarti dia naik. Zip. Betul, anggap aja seperti itu ya. Kalau susah, zip, drop. Ya. Kalau netral, stabil. Oke, kalau sakit pasti susah. Nah, jadi teman-teman juga yang di Zoom, pada dasarnya kita ini seringnya apa sih? Seringnya senang, susah atau netral? Mayoritas netral. Mayoritas netral. Bahkan kalaupun kita lagi kesal, jengkel, itu sebentar atau lama? Tergantung. Ya. Tapi biasanya kejadiannya cuma sebentar, Pak. Tapi dibawa-bawa terus. Nah, itu persoalannya. Kejadiannya sebentar. Momen atau peristiwa yang menyebabkan kita jengkel, kesal itu sebentar. Tapi dibawa terus menerus. Saya misalnya kemarin itu saya mau menyeberang. Saya tipe menyeberang kalau ada zebra cross saya akan lewat zebra cross. Jadi saya sudah sengaja berhenti menunggu momen agar jaraknya pas lah. Jadi mobil itu kalau lihat saya, dia bisa berhenti. Saya jalan di zebra cross itu hak saya. Lalu mobil ini dia lihat orang nyebrang, bukannya dia memperlambat kendaraan, dia malah ngebut dan miring. Kita kan jalan nyebrang. Dia malah sengaja ingin melewati kita nyebrang. Iya. Dan saat itu saya kurang terampil dan saya kecewa, saya jengkel. Bilang orang nggak bisa seperti itu. Ya ada kalanya kita tidak terampil, kita tidak mampu mengendalikan pemikiran bajik. Jadi yang muncul adalah dikuasai hal-hal yang membuat kita jadi kecewa. Ya, coba. Hari ini saya ceritakan ke teman-teman, ya nggak ada perasaan lagi, cuma ngasih tahu aja. Ya, jadi kalau nyetir, lihat zebra cross, ada orang nyebrang, pengemudi mobil wajib mengurangi kecepatan atau bahkan berhenti memberi jalan. Karena zebra cross itu adalah hak pejalan kaki. Itu. Nah, jadi jadilah pengemudi yang sopan. Kita dapat mempraktekkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi pengemudi yang beradab. Oke, nah, di antara senang, susah, kita paling sering netral. Dan saya pernah mendengar atau membaca tulisannya Yang Mulia Bante Tinathan, beliau menyatakan there are 3 kinds of feeling. Bante menjelaskan ada 3 jenis perasaan, senang, susah, netral, dan beliau mengelompokkan bahwa yang perasaan netral pun itu sebenarnya sebuah kebahagiaan. Tidak ada kejengkelan, tidak ada perasaan ya nggak ada ya, flat aja. Kayak kita duduk di sini, biasa aja. Nggak keringetan, nggak kepanasan, nggak kekurangan ya. Tadi saya udah dibawain air minum, terima kasih. Ya, itulah. Sebenarnya sehari-hari kita ini hidupnya sebenarnya senang-senang aja. Kalau kita merujuk kepada apa yang dapat kita lihat di atas tata kita. Tentu, sebentar saya minum dulu ya.
Jadi gini, Suta ini enggak isinya bukan cuma 3 jenis perasaan, tidak. Secara komplit, Buddha menjelaskan ada 108 perasaan. Berkaitan dengan topik yang kita bahas pada hari ini, saya menyampaikan yang 3 saja, yaitu tadi apa 3 jenis perasaan. Senang dulu Pak. Harus positive thinking dulu, senang, susah, netral. Ya nanti kita bahas ya. Kita masuk ke pendahuluan dulu. Makanya kita hari ini bicara memahami apa itu kebahagiaan. Kebahagiaan adalah topik yang sangat umum, sering sekali dibahas, bahkan tidak pernah habis. Ada banyak sudut pandang yang dapat kita lihat tentang memahami apa itu kebahagiaan. Tujuannya apa sih? Semata-mata agar kita dapat memahami ya. Kalau kita sudah paham apa itu kebahagiaan, harapannya adalah kita berupaya mendapatkan kebahagiaan itu, dan kebahagiaan yang dia dapatkan adalah kebahagiaan yang benar, alih-alih kebahagiaan yang keliru. Nah, setelah kita paham apa itu kebahagiaan, kemudian upaya atau proses kita untuk bahagia itu bisa sesuai dengan apa yang Buddha ajarkan. Oke, ada 2 poin yang akan kita bahas hari ini. Pertama adalah kita bedakan dulu senang dan bahagia. Ini mungkin bahasanya yang agak apa sih beda senang dan bahagia? Ini hanya pemisahan saja supaya kita juga dapat bisa punya satu deskripsi atau pengertian yang sama. Lalu kita lihat apa itu 4 jenis kebahagiaan rumah tangga. Dapat kita temukan rujukan atau sutta yang menjelaskan tentang 4 jenis kebahagiaan rumah tangga. Jadi hanya ada 2 poin saja yang kita bahas pada hari ini. Kira-kira sampai jam berapa ya? Ini jam 10.03, kita selesai jam 11 ya, Bud? Ya, paling lama 1 jam 11, untuk ya? Oke, apa di sana. Setelah itu kita bahas kalau ada waktu tentang boleh tanya jawab. Ciao, kita mulai poin pertama. Ketika kita melihat senang dan bahagia, apakah itu sama? Kayaknya beda deh. Kayaknya beda deh. Ini pertanyaan ini dipicu dari sebuah diskusi di satu retreat, sudah cukup lama. Ketika kami sedang diskusi, dan di grup diskusinya ini ada banyak anak muda, dan ada satu orang kawan yang menanyakan, saya setelah makan saya merokok, dan setelah merokok itu saya happy, I enjoy. Apakah itu termasuk kebahagiaan? Ya. Ya, pertanyaan itu yang diajukan. Ini menurut saya kesenangan yang mendalam itu mungkin kesenangan yang mendalam, ya. Oke, definisinya kesenangan yang mendalam. Oke, so dari sana kemudian kita mendiskusikan, ternyata jauh lebih mendalam, muncullah sebuah kesimpulan seperti ini. Kita di ruang ini ya, di kesempatan ini kita definisikan. Kalau kesenangan itu berkaitan dengan hal-hal yang disebabkan oleh kondisi luar. Kita kayak rokok ya, senang nggak? Senang, karena setelah makan rokok itu sangat menyenangkan. Sama seperti kalau habis makan soto, minumnya es teh manis 2 ya. Itu menyenangkan, tapi Anda tahu bahwa itu tidak baik sebenarnya untuk kesehatan jangka panjang. Minuman yang katanya minuman dingin masuk ke tubuh itu jadi panas, sedangkan yang panas itu adem buat tubuh. Makanya yang baik itu setelah makan itu adalah minumnya hanya teh atau air putih saja. Jadi kalau yang jual makanan rugi saya kalau. Jadi intinya seperti itu, hal-hal yang berkaitan dengan kondisi luar, Pak. Contoh misalnya gini lah paling nyata. Saya kasih gambar nonton bioskop. Kebetulan saya penikmat film. Dari kecil saya menikmati film. Saya udah nggak terhitung nonton film berapa banyak judul yang saya tonton. Dan ini bioskop sudah boleh buka. Di Bali sudah bisa buka ya? Sudah buka. Di Jakarta sudah. Kemarin saya juga nonton film di Lombok. Waktu saya ada tugas di sana.
Dan menyenangkan. Kenapa? Karena kita nonton dengan gambar yang tajam. Ini hari ini saya zoom pertama kali dengan apa istilahnya webcam ya. Dengan kamera, bukan pakai kamera laptop, tapi pakai kamera di depan saya. Ini kamera sekarang sudah tajam, 4K ini. Tajam sekali. Mungkin teman-teman yang hidupnya di masa kolonial ingat zaman dulu kita kalau menonton film pakai kaset ya. Masukin ke dalam, terus kalau kasetnya agak ingat gambarnya burem-burem, diputar dulu segala macam kan. Sekarang kan kita nonton sudah tajam. Bahkan TV televisi saja itu sudah ada yang 8K katanya. Nah, bahkan kalau masih pakai zaman dulu pakai VCD, kita bisa beli VCD cleaner. Dia di cleaner katanya headnya. Zaman sekarang kan saya bahkan di rumah pun tidak lagi menonton dengan DVD tapi pakai hard disk. Ada alat playernya, tajam sekali. Kalau di bioskop tajam. Kalau Anda di rumah punya televisi yang 8K itu, tajam setajam-tajam. Itu memuaskan mata. Memuaskan mata. Nah, kalau kita nonton bioskop, layarnya besar. Itu layarnya besar. Kemudian sound systemnya, tata suaranya menggelegar. Kalau ada helikopter terbang, mulai dari belakang sampai ke depan. Senengnya. Terus bioskop sekarang beda dengan bioskop dulu. Bioskop dulu tuh masih ya, saya masih ngerasain nonton 300 perak, 500 perak. Yang di tengah-tengah break bangkunya kayu, asap rokok di mana-mana kan. Betul? Zaman sekarang kayaknya udah nggak ada bioskop yang seperti itu. Semua bioskop itu pakai AC. Pakai AC, sound system, jeger, terus sambil nonton, sambil makan popcorn. Tempat duduknya lembut, nyaman, dingin. Terus bawa pacar, sambil peyuk-peyuk. Tapi sekarang nonton nggak bisa karena tempat duduknya satu ada jeda, ya, ada jeda. Jadi nggak bisa peyuk-peyuk. Tapi itu kan kesenangan. Apa bedanya dengan bahagia? Kenapa saya katakan di sini bukan kebahagiaan sejati? Karena kalau dia kesenangan dan dia bersumber dari luar, nanti dia habis. Kemarin nonton film itu 2 jam lebih. Habis. Nanti hari Kamis mau nonton James Bond. Wah, tiketnya udah saya beli. Nanti habis. 3 jam duduk habis. Itu satu ya. Jadi habis ya. Nanti akan selesai. Kalau tidak selesai, kita yang menyelesaikan apa? Bosan. Ada satu cara kencan ya. Ada satu cara kencan namanya movie marathon. Saya pernah lakukan itu. Jadi saya keluar dengan seorang teman, kemudian saya ajak dia nonton film, terus ada film satu lagi bagus nih, lanjut satu lagi, yuk, kayaknya langsung nih kok. Gitu. Jadi kita nggak perlu pulang terus balik ke bioskop, nggak perlu, langsung beli tiket kedua, nonton lagi. Mau nonton ketiga itu udah males. Ya. Tapi kecuali emak-emak kalau lagi streaming drakor kali ya. Full 1 harian bisa nonton, tapi juga ada bosannya kan? Ada bosan. Itu kesenangan. Capek. Kedua, kesenangan ini kalau diteruskan, dia dapat membahayakan juga sebenarnya. Contoh nih, contoh. Ini contohnya ekstrim. Duren. Tapi duren, suka duren? Saya berani, tapi sampai tahap tertentu. Karena kalau kebanyakan makan duren, itu biasanya setelah makan malam tuh badan sudah mulai bereaksi, ya bereaksi. Duren enak, iya. Coba makan 10 biji. Bukan 10 biji kecil. Kalau orang Medan itu bilangnya cekut. Di Medan bilangnya cekut ya. Pak Budianto orang Medan kalau nggak salah ya. Ya, buat cekut ya. Bukan. Cekut. Bukan. Cekut dengan 1 biji. Ya, kalau bahasa Indonesianya apa ya cekut itu? Butir ya, 1 butir. Makan 1 butir. Oke. Coba makan 10 biji. Apalagi kalau makan durian tarutung tuh. Pernah sekali kami pelatihan pandita, kemudian karena kota awalnya waktu itu sedang dekat musim duren, oleh panitianya itu diberikan duren. Ayo Moming, kita ke dapur. 30 biji besar-besar. Buka 1, lama-lama nggak sanggup.
Itu kesenangan. Itu kesenangan. Nah, satu lagi contoh nih, kesenangan. Taruhlah kita mau bisa pergi ke luar negeri, bisa terbang nih, jauh, paling jauh misalnya terbang ke Eropa. Dulu ada langsung ya, Jakarta Amsterdam itu kurang lebih 12 jam naik pesawat. Kita begitu mau terbang, gue mau ke Amsterdam nih, wah pakai pesawat gede, seneng. Kita masuk pesawat, pesawatnya tutup pintu, mulai terbang, sejam pertama masih oke, sejam kedua masih oke. 4 jam berikutnya, 5 jam berikutnya ada pasti letih. Pasti letih, pasti capek. Kemudian kalau duduknya kelas ekonomi pasti bosan. Gitu dia. Jadi kesenangan seperti itu. Kesenangan seperti itu. Beda dengan kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu adalah yang kita definisikan bersumbernya dari dalam. Dari rasa syukur, dari menerima, dari puas, damai, tenang, dan sebagainya. Dan kesenangan adalah yang bersumber dari luar. Jelas ya? Meskipun dalam keseharian kita akan menggunakan bahasa yang sama. Kebahagiaan. Kesenangan juga kebahagiaan. Tapi bukan yang sejati. Karena dia akan berakhir, Pak. Karena dia akan berlalu. Karena apapun yang bersumber dari luar, dan apapun yang dibentuk oleh berbagai kondisi dan sebab, maka dia adalah terlalu, dia tunduk kepada kenyataan, dia akan selesai. Nah, demikian juga dengan koronce juga akan selesai. Suatu saat nanti koronce akan selesai. Kalau koroncenya tidak selesai, kita yang selesai dulu, ya. Gara-gara koronce. Baik. Lalu apa itu kebahagiaan berumah tangga? Nah, ini ada sutanya, namanya Anana Sutta. Karena mungkin juga dibaca Anyana. It's okay kalau Anda googling, Anda akan ketemu ini. 4 jenis kebahagiaan berumah tangga. Nah, ini yang akan kita lihat. Kita bahas, kita bicarakan, kita obrolin pagi ini semata-mata supaya kita memahami apa yang akan kita puji. Ada 4 ya. Pertama ini, nah, ini penting nih, kebahagiaan memiliki kekayaan. Oke, baik. Yang dimaksud kaya ini seperti apa? Pertama, memang yang disebut kaya, saya percaya itu relatif ya. Betul ya? Relatif. Artinya karena angka paling besar itu tidak terbatas, tentu relatif. Buat sebagian orang punya aset, atau kita definisikan aset itu sebagai kekayaan, punya aset 100 juta aja sudah kaya. Ada yang punya aset 50 juta saja sudah merasa kaya, atau punya 1 M saja sudah merasa kaya. Tapi kalau kita melihat apa yang dapat kita temukan di sini, ya, misalnya ya, jadi, pertama kita pahami dulu, adalah penting dan perlu bagi rumah tangga untuk memiliki kekayaan. Karena kita berumah tangga. Oke. Kalau di penjelasan yang saya temukan di Sutta ini, Buddha menjelaskan tentang seseorang atau kita berumah tangga. Ya. Oke. Ini kekayaan yang dikumpulkan melalui usaha, dengan keringat dan dengan cara yang benar. Jadi setelah seseorang berusaha dengan cara-cara yang benar, menurut Buddha Dharma, dan dia terkumpul kekayaannya, dan dia melihat kekayaannya, maka dia merasa bahagia. Sama seperti ibu bapak, kerja ataupun usaha, kemudian berhasil, terkumpul. Kita pasti melihat itu, kita senang. Bohong kalau enggak. Ya, bohong kalau enggak. Kita sudah usaha, kita udah kerja, kita sudah melakukan upaya-upaya yang baik dan bajik, terampil sesuai Buddha Dharma. Dan pelan-pelan kita melihat pundi-pundi kekayaan kita bertambah. Saya suka loh. Ya, ini buka kartu juga nih. Buka kartu. Kadang-kadang menjelang, ini kan udah menjelang akhir-akhir bulan ya. Karena saya masih bekerja, karena saya menerima pendapatan dari pihak lain. Jadi ketika tanggal berapa? 26 ya. 26 ini biasa orang sebagian gajian tanggal 25 ya. Rutin standar biasanya tanggal 25. Kalau tanggal 26, 27 ini suka buka internet banking, lihat ada transferan. Senang nggak? Senang. Ruth, kalau kamu terima transferan senang nggak? Senang, bahagia. Setuju, bahagia.
Apalagi kita bekerja dengan baik. Gitu, ya. Meskipun Pak, saya setuju, kekayaan itu relatif. Sesuai dengan tingkat kebutuhan orang. Gitu, dia, ya. Itu nomor satu. Jadi yang saya ingin ajak kita melihat bahwa kadang-kadang ada sebuah keengganan orang untuk mengumpulkan kekayaan. Tidak tepat seperti itu. Boleh mengumpulkan kekayaan. Di agama Buddha boleh. Dan bahkan kalau kita perhatikan banyak penyokong-penyokong Buddha itu adalah orang-orang kaya. Para hartawan. Orang-orang yang mumpuni dalam bidang kekayaan. Nomor dua, nah setelah mengumpulkan kekayaan, pertama ini kan ya, kebahagiaan memiliki kekayaan. Oke. Kemudian berikutnya adalah kebahagiaan dalam menikmati dan memanfaatkan kekayaan. Nah, oke. Bagaimana cara menikmati kekayaannya? Oke, mari kita lihat hal-hal yang sepantasnya dilakukan, yaitu melakukan jasa-jasa kebajikan dengan kekayaan yang telah dikumpulkan. Makanya berkaitan dengan ini, ya, bukan seberapa besar, bukan seberapa banyak kita berbagi atau kita mengumpulkan daya kebajikan dengan kekayaan yang kita peroleh atau yang kita miliki, melainkan seberapa sering, seberapa ikhlas, seberapa tulus kita melakukan daya kebajikan tersebut. Intinya di situ. Sekecil apapun. Nah, makanya ada orang yang berpikir seperti ini, saya kan miskin, saya kan susah, bagaimana saya bisa memberi? Justru pola pikir seperti itulah yang keliru. Saya ingat sebuah cerita motivasi dari Anthony Robbins yang dia menceritakan justru when you poor, ketika Anda dalam keadaan miskin, Anda harus tetap punya mentalitas orang kaya. Apa sih mentalitas kaya? Kaya itu adalah mampu memberi. Jadi kalau orang itu masih dalam keadaan susah, miskin, dan dia pelit ya. Pelit ini benar-benar pelit dan berlindung di balik kemiskinannya. Sulit bagi dia untuk dapat mengakumulasi atau mengumpulkan kekayaan. Meskipun saya tidak mengatakan bahwa berdana, berderma, tidak pelit adalah pasti kaya, tidak seperti itu. Itu faktornya cuma salah satunya saja. Tapi malah pola pikir harus dibalik. Kenapa? Karena mengakumulasi kebajikan, berderma, berdana adalah, saya yakin, sebagai salah satu faktor pendukung untuk mengumpulkan atau memiliki kekayaan. Tapi bukan itu salah satunya. Bukan satu-satunya. Ingat, jangan sampai salah paham ini. Saya sudah banyak dana, saya sudah banyak nyumbang. Kenapa saya masih miskin? Tuh, kalau begitu Anda hanya berpikir kalau sudah nyumbang saya bisa kaya. Ya nggak seperti itu juga. Tidak semudah itu. Tapi itu adalah contributing factor, salah satu faktor yang mendukung kita untuk bisa memiliki kekayaan. Jadi setelah memiliki kekayaan, dan kekayaan itu kita gunakan untuk hal-hal bajik, untuk berderma, untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Nah, kita juga senang, kita juga bahagia. Saya share ya, pengalaman satu begini. Saya dulu ada satu kawan yang mengajar di sebuah sekolah swasta. Dia sebagai guru, kemudian dia sudah, ketika dia sebagai guru, dia kenal dengan 1-2 anak murid yang dia tahu secara ekonominya kurang. Lalu teman saya ini berinisiatif ya. Dia berinisiatif, dia mengajak kami beberapa teman dekat yang dia tahu punya kemampuan dan kemauan untuk berdana. Om Moming mau ikut nggak nih? Anak ini anak murid saya. Murah Pak. Setahun itu kami hanya paling, seingat saya, satu anak itu kemungkinan waktu itu kami kumpulkan sekitar 2,5 juta saja untuk satu anak. Dibagi rata misalnya 10 orang. Saya bilang oke, boleh gue ambil ya. Gue ambil ya. Jadi saya ikut arisan dia. Dan kemudian dia kasih tahu kok anaknya udah lulus. Kok sekian tahun lagi Pak? Dia lakukan lagi. Dia ajak saya, kok ini ada satu lagi nih anak nih wihara ini, dia survei, dia kafe, harus bayar baju, harus kasih uang buku dan sebagainya, totalnya sekian, kok mau ikut lagi nggak? Boleh, saya bilang. Kok total setahun ini sekian kok.
seingat saya sekitar sekian juta ya, nggak enak sebut jumlahnya berapa. Bilang kok mau langsung sekaligus apa cicil aja? Oke. Oke, Davi. Udah. Tapi saya cicil. Begitu saya mulai lumayan, waktu itu ada uang lebih, saya langsung, gue transfer langsung ya. Nah, saya transfer langsung sekian juta. Lalu nggak berapa lama dia suka kirim update. Kok ini foto anak-anak udah pakai baju, udah pakai sepatu. Kok ini anak-anak sudah dapat terima rapot. Kok ini, itu, dan ini. Pada saat lihat itu senang nggak? Bahagia nggak? Bahagia. Kenapa? Karena kita dapat memiliki dan memanfaatkan kekayaan. Nah, jadi kekayaan yang ibu bapak miliki, kita gunakan, kita manfaatkan untuk hal-hal baik, dan itu menambah kebahagiaan kita. Lalu kenapa saya tampilkan gambar ini? Ini first class Singapore Airlines. Jadi kalau kita naik pesawat kelas ekonomi yang cuma duduk doang, hanya dapat tempat duduk, ini tempat duduknya, ini bukan tempat duduk, kabinnya Pak, ya kabinnya teman-teman, ini bisa diubah jadi bed. Bahkan di situs yang saya ambil, dia ada kamar mandinya. For your record ya, biar catatan ibu bapak ya. Kalau terbang Jakarta Medan kelas ekonomi dengan pesawat yang Garuda Indonesia, itu tiket paling mahalnya 2,3 juta. Ekonomi 2,3 juta. Paling murahnya itu 900.000. Kalau lagi promo gitu, itu 900.000-nya ya tiket angus, nggak datang angus. Paling mahal tuh 2,3. Kita bulatkan saja 2,3 juta. Kalau saya pernah cek terakhir, dulu waktu saya cek, kelas bisnisnya itu 3 kali lipatnya. Kalau kita naik kelas bisnis. Terus ada nggak penumpang kelas bisnis? Ada. Kita mungkin, maaf, ini saya say sorry dulu. Ya, karena kita kelasnya masih ekonomi. Ya. Saya kelasnya masih ekonomi. Kita mungkin pikir, gila ya, ada yang mau ya naik. Ada. Bahkan misalnya kelas ekonomi Jakarta, misalnya Indonesia, Eropa, itu mungkin ratusan juta kali terbang. Ada yang mau bayar? Ada. Kenapa? Karena punya kekayaan bisa kita nikmati. Jakarta, Denpasar, Jakarta, bisa nggak naik bus? Bisa. Sekarang kalau ke Gilimanuk ya, berapa jam? 4 jam ya, Gilimanuk. Bis 4 jam ya. Terus Gilimanuk langsung ke Tapang. Itu Banyuwangi, saudara. Banyuwangi itu sudah langsung tol, atau mesti nyampe Surabaya dulu? Dari Ketapang ke Banyuwangi ya sekitar 5 kiloan. 5 kilo, nggak jauh dong ya. Terus dari Banyuwangi sudah langsung tol sampai? Belum ada tol. Belum. Tapi kira-kira kalau kita pakai bus itu 1 harian lah ya. Oke, tiketnya berapa bus Denpasar Jakarta? 400-an ya. Oke. Buat orang yang ekonominya kurang, dia mungkin nggak sanggup beli tiket pesawat yang harganya 1 juta. Dia naik bus. Seharian itu. Bukan berarti orang yang punya duit nggak mau naik bus. Ada orang naik bus, kenapa? Aku nggak berani naik pesawat. Ada kan? Ada orang nggak berani naik pesawat karena, maksudnya ada orang naik bus karena dia tidak berani naik pesawat. Takut lah, terbang kenceng, oke lah. Tapi kalau orang yang punya kekayaan, dia bisa naik pesawat. Mau naik kelas ekonomi, ajar bisnis, ayo. Memiliki, jadi kebahagiaan dalam memiliki dan memanfaatkan apa? Kekayaan. Ya, memiliki dan memanfaatkan. Tapi ada juga misalnya orang memiliki tapi tidak bisa memanfaatkan kekayaan. Sakit-sakitan, mesti keluar masuk rumah sakit, operasi kiri kanan, meskipun duitnya banyak kan bisa juga kan. Beruntunglah kita sehat-sehat saja. Memiliki kekayaan, sekali lagi kekayaannya itu nominalnya tergantung ya Bu ya. Ada orang yang punya rumah 3 juga tidak merasa kaya, susah. Ada orang yang punya ruko sebesar ini aja, syukurnya luar biasa. Wah,
senangnya luar biasa, dananya luar biasa, ya. Itu dia. Dan kalau merujuk kepada apa yang Buddha jelaskan di sutta ini, ya, dijelaskan dengan melakukan perbuatan-perbuatan berjasa, ya, yang diperoleh dengan cara yang benar. Aku menikmati kekayaanku dan melakukan perbuatan-perbuatan berjasa. Penting. Jadi yang penting adalah umat. Ya ada yang seperti itu. Ya ada. Itu keputusan dia lah. Itu cara hidup yang sederhana. Contoh misalnya yang saya pernah baca Warren Buffett. Ya. Ada orang yang saya yakin dia sudah terbiasa pola hidupnya sederhana. Sehingga ketika dia memiliki uang berlimpah pun dia tetap menjalani hidup sederhana. Ada yang seperti itu. Atau juga ada orang yang memilih untuk menggunakan kekayaannya untuk melakukan banyak jasa kebajikan. Contoh ya, saya pernah baca seperti ini. Salah satu penyebab orang jatuh miskin atau terlahir di keluarga miskin itu karena gagal menggunakan kekayaan yang dia pernah kumpulkan. Misalnya begini, orang ini lebih memilih bangun rumah, harga pintunya 3M. Tapi dia gagal ketika diminta berdana, dia nggak mau. Jadi dia lebih memilih bikin pintu 3 miliar daripada dia berderma. Padahal kita tahu ya bahwa semua kekayaan yang kita miliki, kita kumpulkan itu hanya akan jadi milik kita di kehidupan ini. Kalau kita simpan baik-baik. Banyak orang meninggal mendadak gara-gara tidak sempat membagikan warisan untuk keluarga. Misalnya ada juga yang tidak sempat untuk mewariskannya untuk dirinya untuk di kehidupan mendatang. Kan orang mengatakan harta itu adalah titipan, katanya. Itulah sebabnya di sutta ini saya pelajari, saya baca. Di sini Buddha menjelaskan bahwa ketika kita telah mengumpulkan, memiliki kekayaan, kemudian kekayaan tersebut kita bisa gunakan, kita nikmati, sekaligus kita melakukan perbuatan-perbuatan jasa. Jadi di agama Buddha mengakumulasi kebajikan dan kekayaan itu perlu, dia harus seimbang juga dengan mengakumulasi kebajikan. Nah, di sini nangkep? Baik. Tentu boleh nggak? Anda kalau pendapatannya gini, saya mau bayangin ya. Orang yang kalau dia punya uang di bank saja 100 miliar, coba bayangin dulu 100 M. Ya. Gimana Sumarlim kalau punya 100 M? Are you happy? Budianto mah tutup apotek, dia langsung ngapain? Gue capek-capek jualan obat ya nggak, Bud? Gue punya 100 M, ada 100 M itu kalau kita bungakan saja 1%-nya berapa? 1%, 100 M. Ayo, tolong bantu matematikanya. Cepet, tiaw. Betul nggak? 1 M kok. 100 M bagi 101. Betul nggak? 1 M. 100 M. Ko David langsung nyalain ini nih. Ada Ko David dia langsung nyalain. Ko David punya 100 M, 1%-nya berapa? 1 M. Iya, 100 M itu 1000. Iya, 100 M itu 1%-nya 1 M. Bayangkan kalau Anda punya uang 100 M, terus taruh aja di bunga 1 bulan dapat 1 M. Pertanyaan saya, pasti bingung duitnya mau diapain coba. Jadi tidak heran kalau di Bali itu ada hotel 1 malam itu 2,5 juta, 3,5 juta, 5 juta, nggak heran orang ada yang sanggup bayar. Meskipun kamarnya cuma 2-3 biji. Betul? Ya itu dia. Nggak heran ada orang punya pesawat pribadi ya duitnya tiap hari nambah. Nggak heran ada orang yang travelingnya itu sudah bukan pergi ke pulau-pulau eksotis. Perginya kemana? Keluar angkasa. 10 menit itu Pak. Ada sekarang apa istilahnya itu tur keluar angkasa. Anda bisa kalau punya duit. Kenapa? Karena mereka punya uang. Terus Anda kalau punya uang boleh nggak? Ya boleh saja, silakan.
Tapi ya harus imbang juga. Jangankan punya 100M, membayangkan punya 100M aja kita senang kok. Kalau 10M berarti 100 juta. Berarti Ruth nggak usah punya 100. Punya 10 miliar aja cukup. Cukup. Cukup nggak hidup di Bali 100 miliar? Salah, 10 miliar. Cukup. Cukup. Anda nggak perlu lagi yang namanya buka dana paramita. Rudy bilang, semua saya yang cover. Ya, tapi itu serakah. Nggak kasih kesempatan orang lain buat bagi. Betul nggak? Jadi, memiliki dan memanfaatkan kekayaan. Itu adalah juga kebahagiaan. Kebahagiaan berikutnya adalah bebas dari hutang. Ya, bebas dari hutang. Hutang ada dua jenis. Konsumtif, produktif. Apa itu utang produktif? Utang yang digunakan untuk diputar usaha. Nah, itu perhitungannya cermat, digunakan sebaik-baiknya. Ya, saya nggak mengatakan tidak boleh, tapi bagaimanapun juga bila kita pergi ke bank atau ke koperasi atau ke BPR, kemudian kita pinjam uang 1 miliar misalnya untuk usaha, tetap ada perasaan nggak? Aku ini punya utang, bunganya jalan terus. Happy apa nggak happy? Happy aja kalau usahanya lancar. Betul? Tapi kalau lagi mandek, ya seperti kondisi seperti ini. Oke, jadi ada utang produktif dan utang konsumtif. Bagaimana dengan utang konsumtif? Utang konsumtif inilah utang yang digunakan untuk melakukan belanja barang-barang yang habis nilainya. Misalnya apa? Mobil. Mobil itu nilainya turun. Keluar dari showroom, turun sekian persen. Laptop, sama. Barang-barang yang konsumtif. Kalau obat habis dikonsumsi ya, jangan jual lagi obatnya, nggak boleh ya. Barang-barang komputer, beli habis. Ini laptop dulu saya beli sekian juta. Sekarang kalau jual, kita nggak bisa bilang sama yang beli, Mas dulu saya beli 8 juta loh. Tahu dulu ada Nokia 8250 yang pakai warna biru itu handphone. Canggih ya. Handphonenya warna biru. Senangnya luar biasa. Harganya 2.800.000 waktu itu. Sekarang Anda masih punya, bawa ke toko handphone. Mas saya mau jual berapa? Ini mah 50.000. Saya dulu beli 2,8 juta loh. Tahun berapa? Utang konsumtif namanya. Hati-hati. Hati-hati dengan utang konsumtif. Ada lagi yang bilang begini, kalau beli rumah, susah dong kalau nggak KPR, oke lah. Itu kita mesti cermat saja. Saya dulu pernah kok waktu ketika saya beli tempat tinggal yang saya sekarang itu, saya pakai cicilan. Sebulan itu sekian juta. Ada satu masa usahanya mandek. Aduh gawat. Kenapa? Karena kalau kita gagal bayar itu kan hutangnya itu bisa dipotong. Jadi setahu saya cicilan yang sudah saya bayarkan itu bisa angus. Sehingga saya tidak dapat tempat tinggal yang saya miliki sekarang. Cemas nggak? Cemas lah. Tapi begitu utang itu bisa lunas, senangnya. Nah, sekarang misalnya, saya nggak tahu Anda, saya cerita saja, saya punya utang. Handphone. Ya, waktu bulan Oktober tahun lalu, handphone saya akhirnya, waktu saya pergi ganti SIM card, iseng-iseng lihat, dapat penawaran bagus. Pak, ini Bapak boleh pakai bundling. Sebulan 300.000, kontrak 24 bulan. Dengan kontrak ini, karena Bapak kontrak, maka Bapak dapat cashback sekian juta. Jadi harga handphone, jadi misalnya harga handphone ini 5 juta, terus saya dikasih cashbacknya 4 juta. Jadi harga handphone cuma 1 juta, Pak. Tapi Bapak harus kontrak 2 tahun. Mikir, sebulan gue juga habisnya segitu juga ya. Habis buat pulsa, buat paket, buat telepon, kadang-kadang hampir 300.000. Ya sudahlah kalau gitu, udahlah. Tanda tangan kontrak, udah jalan sekarang bulan apa? September ya, udah jalan bulan ke-11. Tapi sampai 13 bulan ke depan, saya masih harus bayar 300.000.
Apakah itu termasuk utang? Karena kewajiban ya. Ya seburuk-buruknya handphonenya diambil ya sudah. Tapi saya hitung-hitung masuk so far so good, masih bisa. Gitu. Oh, kemarin digoda oleh cicilan 0% beli speaker. Tapi hitung-hitung, masih sanggup daripada bayar tunai, cicilan aja 6 bulan. Sebulannya cuma sekian 10.000. Ya, oke lah. Tapi kalau tiba-tiba kemarin tuh saya ditawarin nih, daripada repot udahlah ambil cicilan mobil aja nanti dari kantor. Saya langsung geleng kepala, enggak. Mobil bukan cuma cicilannya, apa? Pajak, perawatan, hitung-hitung, nggak untung. Mendingan gue naik motor antik gue aja. Motor antik saya sebulan perawatan nggak sampai 100.000, cuma kalau bolak-balik rumah, kemudian ke tempat kerjaan masih oke. Ngapain pakai mobil? Tapi ada loh yang nekat, betul. Banyak juga di awal-awal corona, banyak teman-teman, orang-orang yang harus di PHK. Tapi keburu nyicil rumah, nyicil mobil. Gaji 50 juta, cicilan sebulan 30 juta. Stres nggak? Iya, stres. Bukan stres. Dari stres jadi sinting. Kan? Dari sinting jadi suicide nanti. Memang karena masa depan tidak pasti, ekonomi juga tidak dapat kita prediksi. Oleh sebab itu, berhati-hatilah ketika teman-teman mengambil utang yang sifatnya konsumtif. Sekarang saya nggak punya utang. Ada lah, tapi kecil. Saya tidak punya utang. Tidur nyenyak. Itu saya. Saya nggak tahu dengan teman-teman, tapi yang pasti kalau kita merujuk kepada penjelasan yang ditemukan yang ada di suta ini, bebas dari utang adalah salah satu bentuk kebahagiaan. Satu lagi bentuk kebahagiaan. Bebas dari kesalahan. Ya. Kebahagiaan bebas dari rasa bersalah. Apa sih kesalahan? Itu pikiran, ucapan, perbuatan yang keliru, ya, yang kemudian menimbulkan penyesalan ketika telah diucapkan. Pernah kita salah ngomong? Nggak pernah ya? Sering. Terus nyesel? Nggak enak ya? Perasaan nggak enak, betul? Ya, tidur jadi nggak nyenyak. Inilah juga salah satu jenis kebahagiaan. Nah, artinya apa nih buat saya begini? Kalau sepanjang kehidupan kita melakukan hal-hal yang baik. Pikirannya baik, ucapan kita baik, terampil. Perbuatan-perbuatan yang kita lakukan baik, itu juga kebahagiaan. Jadi adalah sebuah kekeliruan menganggap kalau senang, saya dapat ini, dapat itu, punya ini, punya itu adalah kebahagiaan. Oke, itu kebahagiaan. Termasuk kebahagiaan. Tapi sepanjang hari ketika kita bebas dari rasa bersalah, kita bebas dari utang, itu juga termasuk bahagia. Termasuk bahagia. Bisa duduk di sini. Bahagia. Di bawah ada suara-suara sound system. Biasa aja. Perasaan tenang. Nggak merasa itu hidup. Nggak merasa keganggu. Happy-happy aja. Itu. Panjang hari juga kita seperti itu. Jadi, apa yang dapat saya pahami, ya, saya ajak teman-teman untuk renungkan bahwa ternyata kalau kita banyak melakukan perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari, itu buahnya langsung kita dapatkan. Nggak perlu misalnya kita menunggu akan lahir di kehidupan mendatang di alam surga. Langsung Anda petik buahnya. Kenapa? Bebas dari rasa bersalah. Kemarin, kan, waktu saya bersitegang dengan pengemudi yang tadi saya ceritakan, itu perempuan. Itu setelah saya lakukan, itu saya agak, kenapa sih gue nggak bisa sabar? Kenapa sih? Ya karena saya termasuk tipe yang lu udah tahu itu zebra cross. Nyetir, bukannya berhenti, malah dikencengin. Bukan cuma dikencengin, dia sengaja ke arah saya mau jalan. Itu kan namanya apa nggak tahu. Jadi kadang-kadang diinget, nggak enak juga ya. Aduh, kenapa ya tidak kurang terampil ya.
Waktu itu energi kesabarannya tidak muncul, yang berperan malah energi yang lain. Itu yang simple. Bagaimana kalau orang yang sepanjang hidupnya itu melakukan hal-hal yang buruk? Apa nggak stres? Ya. Oke, baik. Dari sini kita lihat ya, kebahagiaan terbebas dari utang. Jadi teman-teman, ibu bapak, kebahagiaan terbebas dari utang, kebahagiaan memiliki kekayaan, menikmati kebahagiaan, menikmati kekayaan, tidak lebih dari 1/16 bagian dari kebahagiaan bebas dari rasa bersalah. Jadi orang bijaksana setelah memahami bahwa setelah memahami tentang kebahagiaan memiliki kekayaan, kebahagiaan memiliki dan memanfaatkan kekayaan, kebahagiaan terbebas dari utang, dia akan mengerti dan melihat bahwa ini semua lebih kecil 1/16 bagian daripada kebahagiaan bebas dari rasa bersalah. Artinya apa? Artinya kebahagiaan bebas dari rasa bersalah itu 16 kali lipat. Dan jangan tanya saya angka 16-nya datang dari mana. Feng Shui-nya apa ya, Ming? Feng Shui-nya apa ini? Rumusnya apa? Karena ini kutipan dari Sutta. Bisa kita artikan bahwa kita hidup dengan baik, hidup dengan perilaku moralitas yang baik, ya, berpikir yang baik, berucap yang baik, berperilaku yang baik, itu membuahkan kebahagiaan yang langsung, dan itu 16 kali lipat lebih besar daripada memiliki kekayaan, daripada memiliki dan memanfaatkan kekayaan, dan daripada bebas dari utang. Tapi jangan lupa untuk mengumpulkan kekayaan, ya. Jangan sampai lupa. Kenapa? Karena kita berumah tangga. Kita bukan biksu, biksuni, samanera, samaneri yang hidupnya ditopang, ditunjang oleh umat untuk kebutuhan pokoknya. Bukan. Anda adalah berumah tangga. Punya anak, punya istri. Sumarlim berapa anaknya sekarang? Terakhir 1. Oh, sudah 2 sekarang. Sudah 2. Itu sebulan itu saya hitung-hitung 2 anak berapa ya? Banyak kok, berat kok. Oh, di sini nggak ada loh kebahagiaan memiliki anak. Rahula itu kok. Maaf yang sudah terlanjur. Rahula itu namanya kok. Ya, relatif tentu. Relatif ya. Ini mau saya hilang. Kemana mau saya? Oke. Baik teman-teman, kita rangkum pembahasan kita hari ini. Jadi kita telah melihat, mengupas beda kesenangan dengan kebahagiaan. Bukan beda lah ya, mungkin kita pahami ada 2 jenis. Satu kesenangan, kita sebut dengan istilah senang, dan kita sebut dengan istilah bahagia. Meskipun senang juga bagian dari kebahagiaan. Cuman ada 2 jenis, satu yang bersumber dari eksternal, ya, dari makanan, minuman, pertemanan, ngobrol sama orang kaya. Bisa tatap muka itu sebuah jenis kebahagiaan juga kan. Sudah terkungkung sekian lama di rumah. Ada orang yang sama sekali tidak berani keluar sampai sekarang. Itu namanya cabin fever. Cabin fever, jadi orang mengalami kondisi seperti itu. Kita bisa kumpul, bisa ngobrol. Tetap yang namanya ngajar itu lebih menyenangkan tatap muka. Itu nggak enak gitu kalau ngajar itu di depan laptop ngomong sendirian. Ya, makhluk sosial, betul, makhluk sosial. Betul. Ya, kita bahas itu. Lalu ada 4 jenis kebahagiaan rumah tangga. Yang pertama apa? Memiliki, ya, memiliki dan memanfaatkan kekayaan, ya, menikmati dan memanfaatkan. Anda menikmati first class Singapore Airlines, business class Garuda Indonesia, macam-macam silakan. Ada yang nginep hotel. Ini hotel bandara, Novotel 1 malam 1,1 juta. Hotel nggak jauh dari bandara itu kemarin saya nginep cuma 110.000. Beda ya, kalau punya 10 M ya kenapa enggak? Tapi nggak cuma untuk itu ya.
tapi kita juga mesti paham bahwa kita dapat bahagia karena jasa-jasa kebajikan yang kita lakukan dengan kekayaan yang kita miliki. Tadi saya share tentang saya dan kawan-kawan itu berbagi untuk beberapa anak asuh. Dan ketiga, kebahagiaan bebas dari apa? Utang. Utang itu kita harus bayar orang. Kalau piutang, orang yang harus bayar kita. Ya. Betul ya? Nah, ini kayaknya merujuknya bukan ke utang budi. Ya. Keempat adalah kita bebas dari rasa bersalah. Berapa kali lipat besarnya? 16 kali lipat. Itu saya nggak tahu. itu ada tercatat gitu. Ada kamusnya, ada rumusnya, itu saya juga mesti cari nanti di kitab komentar. Oke, baik. Terakhir, mungkin kita juga perlu pahami begini. Ada yang disebut excitement. Excitement. Excitement itu bahasa Indonesianya saya pikir gebu-gebu. Nah, contoh seperti ini nih. Pertama kali saya dapat kesempatan ke luar negeri. Waktu itu tahun 2006. Udah ingat ya? Untuk sesuatu yang pertama kita ingat. Mau nggak ikut training? Di mana kok? Di Thailand. Berapa lama? 6 minggu. Seneng. Satu, gua belum pernah ke Thailand. Kedua, 6 minggu. Ketiga, nggak bayar. Gratis, keluar negeri, kapan lagi? Ayo kok, nggak sabar itu. Jadi dari dikasih tahu beritanya sampai mau pergi itu senang terus. Iya betul Pak. Jadi satu malam sebelum berangkat itu naiknya Garuda itu jam 7 pagi pesawatnya itu. Itu nggak bisa tidur saya. Udah gitu transit dulu di Singapura. Lihat bandara canggih. Lebih senang lagi. Nah itu namanya excitement, menggebu-gebu. Kita sehari-hari jarang mendapatkan seperti itu. Yang sering kita alami, tadi kan ada 3 jenis perasaan yang sering kita alami. Kan 3 jenis perasaan ya, saya ulang. Senang, sedih, dan netral. Yang kita sering alami, yang kita rasakan, yang sering adalah netral. Dan netral ini pun sebenarnya dapat kita kelompokkan sebagai sebuah kebahagiaan. Artinya, sebenarnya dalam hidup kita lebih sering bahagia atau duka. Kita lebih sering bahagia. Oleh sebab itu harus disyukuri. Saya hari ini masih bahagia. Oke, itu pembahasan kita tentang memahami kebahagiaan. Jadi setelah paham ini, teman-teman boleh rajin mengumpulkan kekayaan. Dengan cara-cara yang baik. Boleh menikmati kekayaan dan memanfaatkan untuk cara-cara yang baik. Hati-hati dengan utang dan rajin-rajin untuk melatih moralitas. Baik, sampai di sini. Bila ada yang mau ditanyakan, silakan. Ini ada pertanyaan. Silakan Pak. Kegembiraan dengan kesenangan apa sama? Ya ini, kalau sama aja. Beda. Kita di dalam diskusi ini kita samakan saja, kita samakan pandangan kita, ya, pendapat kita bahwa gembira atau senang itu berhubungan dengan hal-hal dari luar, gitu, ya. Kalau bahagia itu adalah hal-hal yang bersumber dari dalam diri kita, dari rasa syukur, tenang, damai, itu adalah bahagia. Senang, gembira datangnya dari mana? Dari luar. Dari makanan, dari menikmati film, lihat matahari tenggelam, capek-capek mandi air panas, senangnya. Kalau dulu pulang badminton, capek kan mandi air hangat, Apalagi biasa ya kalau kita pelatihan tatap muka kan capek tuh 1 jam, 2 jam berdiri, balik hotel, mandi air panas, langsung blek tidur, senangnya. Apalagi habis mandi air panas, terus ini hanya angan-angan saja ya. Ada panggil spa ke kamar pijit dulu. Aduh, apa kurang bahagia, apa kurang senang gitu. Tapi pijit di hotel mahal. Berasa. Ya nanti saya cobalah. Baik, terima kasih. Ada lagi yang bisa kita diskusikan? Silakan. Dari Zoom boleh juga. Ko Budi, tolong dipandu. Oke, rekan-rekan, kalau ada pertanyaan dipersilakan.
Saya langsung ke Ini saya Romo hilang Hendralim. suaranya. Saya tidak bisa dengar suara Budi. Ya, sudah terdengar suara saya? Silakan, udah. Ya, bagi rekan-rekan yang ingin bertanya di Zoom, dipersilakan. Tidak ada? Tidak ada, mungkin bisa dilanjutkan, Romo Hendralim. Oke, baik. Kalau sudah cukup, kita sampai jumpa di kehidupan mendatang ya. Saya sering bilang gitu, sampai jumpa di kehidupan mendatang. Kan bisa besok, bisa nanti 1 jam lagi. Yang jelas ini kan kesempatan baik. Terima kasih. Selamat pagi. Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih Romo Hendralim atas Dharma Desananya, Understanding Happiness pada hari ini. Ya, kalau bisa saya rangkum sedikit, tadi dibahas ya kurang lebih mengenai kita bisa berbahagia ya, bisa berbahagia kalau memiliki kekayaan, dan juga tidak hanya memiliki kekayaan, tapi juga bisa bahagia kalau kita bisa menikmati kekayaan tersebut. Ya, apalah gunanya kalau kita memiliki kekayaan tetapi tidak bisa dinikmati. Lalu juga kebahagiaan karena kita sudah bebas ya, kalau bisa bebas dari hutang ya. Kalau punya hutang ya susah ya, nggak bisa tidur nanti ya, jadi penyakit ya, bahkan bisa berakhir dengan penderitaan yang lainnya yang terkait karena kita memiliki banyak hutang misalnya. Lalu yang terakhir adalah kebahagiaan karena kita tidak memiliki rasa bersalah ya. Intinya ini dikaitkan dengan moralitas ya. Dengan memiliki moralitas yang baik, moralitas yang cukup, tentunya hidup kita pasti akan berbahagia. Dan ini kebahagiaan yang terpenting ya, karena tadi porsinya besar ya, katanya 16 kali lipat ya dari kebahagiaan-kebahagiaan yang bisa kita dapatkan dari yang lainnya tadi ya. Demikian ringkasannya, semoga bermanfaat buat teman-teman Dharma Desana pada hari ini. Selanjutnya, ini kalau